Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan dulu nama saya Aji Kusumawardana, NIM 6 dari Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tata niaga produk agribisnis pada komoditas ubi jalar. Dan untuk pembahasannya, ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis. Selanjutnya ada pendekatan SCP, terus ada market conduct dan juga market performance. Yaitu pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis, yaitu yang pertama ada pendekatan komoditas. Di sini ada karakter komoditas, yaitu ubi jalar merupakan komoditas tanam pangan yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Hal ini terlihat dari ubi jalar yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, baik sebagai makanan utama maupun sebagai makanan camilan. Selain itu, ubi jalar memiliki kandungan karbohidrat tinggi, yaitu sebesar 27,9 gram pada setiap 100 gram ubi jalar, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok pengganti beras. Pada studi kasus ini, permintaan dari tengkulak dan pedagang pengumpul cukup banyak kepada petani, tetapi untuk penawarannya dari petani sendiri cenderung rendah karena dalam hal ini petani hanya langsung menjualnya kepada tengkulak atau pedagang besar tersebut atau pedagang pengumpul. Di sini ada pendekatan kelembagaan, yaitu lembaga apa saja yang ada pada pemasaran komoditas ubi jalar ini. Yang pertama di sini ada petani, selanjutnya ada tengkulak dalam daerah, ada tengkulak luar daerah, ada pedagang pengumpul, ada pedagang pengecer, dan juga konsumen. Selanjutnya ke pendekatan fungsional. Fungsi ini berhubungan dengan perpindahan hak milik dari barang atau jasa yang dipasarkan, meliputi kegiatan pembelian dan juga kegiatan penjualan. Selanjutnya ada fungsi fisik, adalah semua tindakan yang berhubungan dengan transportasi atau pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. Dan ada fungsi fasilitas, yaitu berhubungan dengan standarisasi, penanggulangan risiko, pembiayaan, dan informasi pasar. Selanjutnya kepada pembahasan pendekatan SCP. Yang pertama ada tingkat diferensiasi produk. Pada komoditas ubi jalar ini, produk di wilayah penanggungan hampir tidak terjadi diferensiasi produk karena petani cenderung langsung menjualnya pada tengkulak, baik tengkulak dalam daerah maupun di luar wilayah daerah. Selanjutnya ada hambatan keluar masuk. Setiap petani bebas masuk dan bersaing di pasar ubi jalar wilayah penanggungan. Hambatan lain adalah akses jalan, sementara hambatan yang dialami oleh lembaga pemasaran adalah pada modal, karena modal di sini dipinjamkan kepada petani oleh lembaga pemasaran untuk menguji stok barang panen yang akan dihasilkan oleh petani. Selanjutnya ada tingkat pengetahuan pasar. Di sini tingkat pengetahuan petani cukup rendah, terutama dalam hal harga dan pengetahuan pasar. Sementara itu, lembaga pemasaran memiliki informasi pasar yang lebih lengkap dibandingkan dengan petani. Jadi di sini petani cukup dirugikan karena tidak mengetahui bagaimana keuntungan yang diambil oleh tengkulak dan juga pedagang besar yang relatif cukup besar. Berdasarkan perhitungan analisis, di sini pada tingkat petani struktur pasar terbentuk mengarah pada pasar persaingan sempurna, sementara pada struktur pasar yang terjadi pada tingkat tengkulak, pengumpul, dan juga pengecer mengarah pada pasar oligopoli, baik ketat maupun longgar. Karena di sini cukup beragam. Selanjutnya ada pembahasan tentang market share. Yang pertama, perhitungan pangsa pasar di tingkat tengkulak menunjukkan bahwa struktur pasar ubi jalar di desa penanggungan adalah pasar oligopoli ketat. Hal ini ditunjukkan dari adanya 4 tengkulak yang memiliki 68,18% pangsa pasar ubi jalar desa penanggungan.
Dan untuk tingkat pedagang pengumpul, pangsa pasar, ubi jalar, desa penanggungan adalah struktur pasar persaingan oligopoli longgar. Sementara itu, tingkat pedagang pengecer menunjukkan hasil pasar persaingan oligopoli ketat, yaitu memiliki nilai pangsa pasar sebesar 69,84%. Selanjutnya di perhitungan CR4-nya, pada tingkat petani memiliki nilai CR4 sebesar 17,32%. Struktur pasarnya adalah pasar persaingan sempurna. Pada tingkat tengkulak memiliki nilai CR4 sebesar 68,18% yang termasuk dalam pasar oligopoli ketat. Pada tingkat pedagang pengumpul memiliki nilai CR4 sebesar 58,56% yang termasuk dalam pasar oligopoli longgar. Pada tingkat pengecer, nilai CR4-nya sebesar 69,84% yang termasuk dalam pasar oligopoli ketat. Lebih jelasnya dapat dilihat di gambar di bawah ini. Dan untuk IHH sendiri di sini untuk petani, perhitungannya itu memperoleh hasil 0,024 termasuk pasar oligopoli, dan tengkulak 0,15 juga termasuk pasar oligopoli. Terus yang pedagang pengumpul 0,131 juga termasuk pasar oligopoli, dan pedagang pengecer 0,166 juga termasuk pasar oligopoli. Jadi untuk hanya per lembaga pemasaran sendiri semuanya adalah termasuk pasar oligopoli. Di perhitungan indeks Rosenbluth dapat dilihat di sini untuk semua lembaga pemasaran masuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Untuk nilai perhitungannya dapat dilihat di tabel ini. Jadi langsung saja kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Ini untuk rangkuman dari CR4, IH dan juga R dari setiap lembaga pemasaran tadi. Selanjutnya kita pada market conduct, yaitu lembaga pemasaran apa saja yang terlibat, yaitu yang pertama petani. Petani di sini yang melakukan budidaya tanaman ubi jalar di wilayah penanggungan itu sendiri. Selanjutnya ada tengkulak. Di sini ada dua tengkulak daerah maupun tengkulak luar daerah, yaitu lembaga tata niaga yang membeli ubi jalar dari petani untuk dijual lagi ke pedagang pengumpul. Selanjutnya ada pedagang pengumpul, yaitu suatu lembaga tata niaga yang mengumpulkan ubi jalar dari setiap tengkulak yang ada di daerah. Selanjutnya ada pedagang pengecer, yaitu lembaga tata niaga yang membeli ubi jalar dari pedagang pengumpul daerah dan dijual kembali ke daerah-daerah lainnya. Selanjutnya ada fungsi pemasaran tiap lembaga. Di petani ada fungsi jual atau menyalurkan hasil panen kepada lembaga tata niaga. Selanjutnya pada tengkulak, pembelian yang dilakukan oleh tengkulak dalam mengumpulkan ubi jalar dilakukan dengan menggunakan beberapa alat transportasi. Selanjutnya ada pedagang pengumpul. Di sini pedagang pengumpul perlu melakukan pembelian ubi jalar dari beberapa tengkulak untuk mengumpulkan ubi jalar dalam memenuhi permintaan pasarnya. Sedangkan pada pedagang pengecer, selain berusaha menyediakan ubi jalar sepanjang waktu dalam melakukan persaingan, pedagang pengecer perlu menyediakan ubi jalar dari semua tempat. Kondisi ini membuat pedagang pengecer melakukan fungsi transportasi dan juga fungsi standarisasi sekaligus. Selanjutnya ada market conduct, yaitu saluran pemasaran. Yang pertama, saluran pemasaran pertama ada petani, terus habis itu ada di tengkulak daerah, habis itu diambil oleh pedagang pengecer, langsung didistribusikan kepada konsumen. Pada saluran pemasaran 2 ada petani, terus ke tengkulak luar daerah, selanjutnya kepada pedagang pengecer, dan langsung kepada konsumen. Selanjutnya untuk saluran pemasaran 3 ada petani, disalurkan kepada tengkulak daerah,
terus kepada pedagang pengumpul, disalurkan lagi kepada pedagang pengecer, dan juga disalurkan lagi terakhir kepada konsumen. Pada saluran pemasaran 4, petani, terus habis itu kepada tengkulak luar daerah, terus kepada pedagang pengumpul, terus kepada pedagang pengecer, dan terakhir kepada konsumen. Untuk kebijakan harga sendiri di kasus ubi jalar di Desa Penanggungan ini, untuk harga pada ubi jalar diputuskan oleh tengkulak, sementara petani lebih cenderung untuk memperhatikan kuantitas ubi jalarnya. Jadi pada kasus ini petani cenderung menerima harga dari tengkulak itu berapa sesuai kesepakatan, karena pada awalnya juga di sini petani juga memperoleh modal dari tengkulak untuk mengunci stok ataupun dalam bentuk DP untuk penebasan ubi jalarnya sendiri. Untuk sistem pembayaran di sini saya ambil dari jurnal lain di studi kasus Tata Niaga Nenas di Palembang. Di sini ada sistem pembayaran tunai, yaitu pada lembaga pemasaran yang melakukan pembayaran tunai, pedagang pengecer kepada pedagang besar kepada pedagang pengumpul kota, pedagang pengumpul kota kepada pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul desa kepada petani responden. Sistem pembayaran tunai juga dilakukan konsumen kepada pedagang pengecer. Untuk sistem panjer, pembayaran ini dilakukan oleh pedagang pengumpul kota kepada pedagang pengumpul desa. Pedagang pengumpul desa pada umumnya memiliki sedikit modal untuk melakukan pembelian kepada petani. Sedangkan pedagang pengumpul kota sering berinisiatif memberikan uang terlebih dahulu kepada pedagang pengumpul desa dengan jaminan produknya harus disetorkan kepadanya. Dalam sistem panjer ini secara tidak langsung PPK memberikan ikatan kepada PPD. Bayaran jenis ini juga kadang-kadang dilakukan PPD kepada petani responden. Jadi seperti yang saya utarakan di studi kasus ubi jalar tadi, untuk sistem bayaran pajak ini juga dilakukan oleh tengkulak kepada petani responden di Desa Penanggungan pada komoditas ubi jalar tadi. Untuk sistem pembayaran kemudian, terdapat dua lembaga pemasaran yang melakukan pembayaran kemudian, yaitu pedagang besar kepada pedagang pengumpul kota dan pedagang pengumpul desa kepada petani langganan. Sistem pembayaran kemudian biasanya telah dilandasi rasa saling percaya antar keduanya. Selanjutnya kita langsung ke market performance. Di sini bisa kita lihat yang pertama tentang margin pemasaran. Untuk margin pemasaran dari petani ke tengkulak itu sebesar 539. Terus tengkulak kepada pedagang pengecer sebesar 521. Dan untuk pedagang pengecer kepada konsumen akhir perlukan margin sebesar 1060. Untuk margin distribusinya bisa dilihat di tabel ini, distribusi margin per persentase. Di sini bisa kita lihat semua untuk share harga juga dan rasio RC rasio. Tapi di sini untuk pemasaran pada kelompok saluran pertama yang satu saja, saluran pemasaran yang satu. Terus ini ada saluran pemasaran yang kedua. Ini lebih panjang daripada saluran pemasaran yang pertama tadi. Di sini tengkulak petani kepada tengkulak dengan margin pemasaran sebesar 460. Selanjutnya tengkulak kepada pedagang pengumpul sebesar 390. Dan untuk pedagang pengumpul kepada pedagang pengecer sebesar 505. Dengan total margin terakhir sebesar 1355. Nah, ini untuk lebih jelasnya pada margin distribusinya. Jadi total margin untuk yang saluran 1 dan 2 ini relatif lebih besar.
karena di sini tidak ada peran dari pedagang pengumpul. Jadi persentasenya itu lebih banyak di Tengkulak untuk yang saluran pemasaran yang pertama. Untuk saluran pemasaran yang ketiga dan keempat, di sini lebih besar kepada pedagang pengecer karena di sini ada peran pedagang pengumpul. Selanjutnya kita kepada farmer share. Farmer share yang diterima oleh petani dan lembaga pemasaran pada berbagai saluran pemasaran. Pada saluran pemasaran pertama, petani memberi harga jual sebesar 1.600 dengan share 60,15 dengan harga jual 2.139 dengan share Tengkulak 20,26. Dengan pedagang pengumpul di sini tidak ada untuk saluran besar pertama dan kedua ini tidak ada peran dari pedagang pengumpul dan langsung kepada pedagang pengecer. Jadi di sini harga jual petani ini cenderung lebih tinggi karena pedagang Tengkulak ini langsung memberikan kepada pedagang pengecer dan bisa memotong biaya transportasi atau biaya operasional. Selanjutnya ke perbandingan RC atau rasio dari ubi jalar antar lembaga pemasaran pada berbagai saluran pemasaran. Yang pertama pada Tengkulak sebesar 2,97 dan pada pedagang pengecer sebesar 3,17. Jadi untuk yang saluran pertama dan kedua ini selalu relatif sama. Untuk yang ketiga dan keempat juga sama untuk setiap perhitungan, baik perhitungan farmer share, margin pemasaran, dan juga perbandingan rasionya. Jadi dari studi kasus tadi saya mengambil contoh review dari analis niaga Nenas Palembang di desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kata Madya, Prabu Provinsi Sumatera Selatan, dari salah satu mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang dijurnalkan. Dan juga ada struktur perilaku dan kinerja pasar ubi jalar, studi kasus desa Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Ini dari jurnal UB. Jadi sekian presentasi dari saya ataupun yang bisa saya paparkan tentang review jurnal komoditas ubi jalar ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.